Oke, selanjutnya adalah modeling anorganik 2, yaitu modeling untuk rumah atau layout. Nah, yang pertama kita harus siapkan adalah blueprint seperti biasa. Kemudian kita ubah tampilan viewport-nya menjadi 2 bagian. Ya, kita pakai perspektif dan kemudian menggunakan tampilan top ortografik. Karena kita akan membuat atau melayout atau modeling objek dengan menggunakan plan, maka kita harus menghapus terlebih dahulu dengan menekan tombol delete pada cube yang tersedia di awal. Seperti biasa kita add, kemudian pilih image, lalu background, dan kita siapkan denah rumah, lalu pilih load background image. Nah, setelah muncul seperti ini, kita coba perbesar ukurannya. Kurang lebih seperti ini. Jika dirasa kurang besar, kita bisa skalakan ya. Kemudian selanjutnya adalah kita menambahkan plan, Shift A, lalu pilih plan. Nah, akan muncul seperti ini di perspektif. Ya. Oke, pastikan seperti ini ya posisinya. Nah, kemudian kita coba pilih edit mode, kemudian ganti menjadi edge, lalu pilih bagian atasnya, sumbu Y, jadi tekan E lalu Y. Kita geser. Lanjutkan lagi, E, Y, lalu pilih lagi. Kemudian extrude lagi. Nah, untuk ke arah kanan berarti lalu X, karena kita akan berdasarkan sumbu X. Kemudian berhenti. Kemudian X lagi. Berhenti lagi. Kemudian pilih bawahnya. Extrude. Kita bisa lihat di sini ada jendela. Kita extrude. E, lalu X. Yuk kita berhenti di bagian jendela. Di bagian
tekan X, klik lagi, lalu X. Kita lakukan hal yang sama di bagian X, lalu stop di perpotongan jendela ini, stop lagi, jika sudah, kita bisa melihat atau mengecek di bagian perspektifnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengekstrud bagian tembok ini. Jadi kita bikin dasar pondasinya, kemudian nanti kita akan tumbuhkan atau ekstrud. Oke, selanjutnya tekan 3 untuk tampilan depan, kemudian tekan E, Z. Nah, maka nanti akan seperti ini, muncul atau tumbuh temboknya ya. Saya ulangi, kita pilih dengan menekan untuk select all, kemudian tekan 1 untuk mengubah menjadi tampilan front, kemudian tekan E, lalu berhenti sejenak. Nah, kita unselect atau tidak kan kita atau bagian jendelanya ini ada bolongnya gitu. Lalu arahkan ke bagian selanjutnya, masih dengan menekan tombol shift lalu klik, jendelanya tidak terseleksi, kita extrude kembali seperti ini kurang lebih. Extrude kembali. Ya, jika sudah, baru bagian temboknya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada terpotong, ada apa ya namanya, ada gap gitu ya. Ini harus kita sambung. Caranya kita pilih face, lalu pilih bagian yang akan kita bagian kanan dan kiri, tombol shift secara bersama untuk seleksi. Kemudian kita pilih edge, lalu bright edge loops, sehingga kita akan melihat bahwa bagian ini sudah menjadi atau terjembatani gitu ya. Jadi bagian kanan dan kirinya tergabung. Lakukan hal yang sama. Ada bagian pintu, kemudian edge, bright edge loops, sama bagian lainnya lakukan. Oke, sampai kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya adalah menambahkan ornamen-ornamen pada bagian rumah. Yang pertama kita tambahkan adalah atapnya. Kita arahkan 3D cursor tepat di bagian atas. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tekan Shift A, lalu pilih Mesh dan Cube.
Nah, di sini kita perbesar ukuran cube-nya. Kemudian kita geser. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk ke edit mode dan mode wire dengan menekan tombol Z. Lalu kita pilih atau seleksi bagian atasnya. Kemudian kita geser vertex bagian kiri ke arah tengah. Begitupun sebaliknya. Kita tekan B, lalu klik, lalu geser ke arah tengah. Kita tekan B lagi, lalu klik, lalu geser. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lihat tampilannya menjadi solid. Nah, apakah bentuknya sudah sesuai? Kalau misalkan bentuknya belum sesuai, kita bisa ubah ukurannya, skalanya. Kita perbesar skalanya, kemudian geser. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita skalakan, tekan S. Kita juga bisa mengubah tampilan objeknya dan memunculkan wireframe-nya. Caranya dengan menekan icon kotak di bagian sebelah kanan atau objek ya, konteks objek. Kemudian kita pilih viewport display lalu checklist wireframe sehingga kita bisa melihat bagian-bagian kerangkanya atau wireframe-nya seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian pintu. Kita tempatkan 3D cursor di arah pintu. Kemudian kita menekan Shift A, lalu tambahkan cube, lalu kita atur sedemikian rupa ukurannya, kita skalakan berdasarkan sumbu Y atau SY, lalu geser dengan grab, kemudian kita lihat posisi di sebelah atau di tampilan front, kita skalakan kembali, berdasarkan sumbu S, AX, SX, kita geser, lalu kita skalakan berdasarkan sumbu Z, dan tempatkan pada bagian pintu. Jadi kita membuat daun pintunya. Kurang lebih seperti ini. Dan silakan tambahkan ornamen lainnya seperti jendela. Kita bisa menambahkannya dengan menggunakan cube juga. Kemudian kita coba atur posisinya. Seperti ini.
Lalu kita bisa duplikat dengan menggunakan Shift D. Shift D. Nah, setelah terduplikasi seperti ini, kita untuk mempermudah penglihatan kita bisa menekan tombol Z, lalu wire, lalu rotasikan 90 derajat R90. Klik. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Sudah bisa menambahkan kerangka untuk jendela. Lalu kita bisa join dengan cara menekan keduanya dengan tombol Shift lalu Ctrl J untuk join. Dan kita bisa duplikasi ke sebelah kiri dengan menekan Shift D lalu geser. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk mempermudah penglihatan, teman-teman bisa aktifkan modenya ya di sini. Seperti ini. Oke, kita bisa lihat secara keseluruhan. Rumahnya sudah mulai terbentuk. Dan di sini kita tinggal menambahkan lainnya seperti tanah dengan menggunakan plan. Kemudian kita juga bisa menambahkan pagar. Nah, untuk pagar ini kita bisa menggunakan sistem array. Kita tempatkan 3D kursornya. Lalu kita tekan Shift A untuk membuat objeknya menggunakan cube. Lalu seperti biasa kita atur ukurannya. Kemudian kita juga bisa lakukan edit mode. Lalu kita potong seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk pagarnya. Tinggal kita tambahkan array dengan cara menambah di modifier, add modifier, lalu kita cari array, lalu ubah count-nya atau jumlahnya sesuai dengan besarnya halaman. Seperti ini. Dan kita juga bisa menduplikasi ya, dengan cara menekan Shift D, lalu kita bisa rotasikan posisinya. Kita geser, nah seperti ini. Lalu kita tambah kembali jumlah count-nya.
Oke, kita bisa lakukan hal yang sama untuk bagian-bagian lainnya, seperti bagian depan dan bagian belakang. Ya, kita tambahkan count-nya seperti ini. Oke, ya kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Dan selanjutnya nanti kita akan menambahkan material. Kita tambah material dasarnya. Silahkan diubah sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kita juga bisa menggunakan material yang sudah ada sebelumnya, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, inilah hasilnya modeling rumah sederhana atau modeling anorganik bagian kedua. Selebihnya kita serahkan kepada kreativitas mahasiswa semua untuk menambahkan pohon ataupun ornamen lainnya. Terima kasih.